terlebih dahulu Tuhan Yesus telah memberikan yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Kita berdua bersama-sama. Haleluya Yesus, Kau yang berikan hidupku. Amin Tuhan. Kasih selalu kepadamu.
kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu kesempatan sesian yang kedua ini Tuhan, kami tahu kami menyembah, meninggikan, mengagungkan akan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau Engkau sudah hentar seluruh sidang jemaat-Mu boleh tiba di tempat ini Tuhan, kami boleh sama-sama bersekutu untuk memuji, mengagungkan akan Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Baik pelayan-pelayan-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu, baik pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa di dalam surga. Baik pelayanan musik kolektan, seluruh kami yang ada, kami yakin dan kami percaya pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama memuji, mengagungkan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus, kuasai dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Terpuji akan nama Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sesi yang kedua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih karena Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada bukan karena kuat dan gagah kita sebagai manusia,
kita ada pada saat ini bukan karena keperkasaan kita sebagai manusia, tapi karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang tetap diberikan bagi umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami belajar melayani dalam puji-pujian. Dan kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan bertata di atas pujian kita. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, tetap protokol kesehatan tetap kita pakai saudaraku, karena tadi sesi pertama ada dari pemerintahan datang dan mengotot kita supaya ada laporan bukti bahwa kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan kita yakin kalau kita tetap menjalankan prokes, kita bisa beribadah terus di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan lanjut pujian kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita lanjut pujian lama. Siapkan kakimu menuju sasaran. Lalu dimeja dengan bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin.
bahwa setiap kita yang datang dengan sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang tertutup jalan akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Hey!
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman kita. Kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap saat, setiap waktu, ku puji nama-Mu dalam setiap langkahku.
bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami berada di tempat ini Tuhan. Ini berkat dan anugerah yang dari Engkau Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini Tuhan karena kasih dan cinta Engkau kepada kami ya Tuhan. Di mana kami Tuhan, kami bersama-sama Tuhan berkumpul Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah naikkan puji-pujian ini Tuhan. Biar Tuhan puji-pujian ini Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa kebaikan Engkau Tuhan. Hanya bisa Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-Mu yang telah memimpin di dalam puji-pujian. Kau berkati dan berkati Tuhan. Dimanapun dia berada, di dalam pekerjaan, di dalam keluarganya, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan dan juga Tuhan semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan memberkati satu persatu Tuhan. Kau hilangkan segala sakit, susah, duka mereka ya Tuhan. Biarlah dia merasakan sukacita Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sering sangat menyakitin hati Engkau Tuhan. Kau ampuni Tuhan. Kau siapkan piring hati kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh masuk, tinggal, tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu yang sebentar lagi akan memberitakan firman-Mu. Kau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan lidah bibir mereka hamba-Mu ini Tuhan. Kau Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan Kau turun di atasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau memberi Tuhan kepada kami Tuhan. Dan kami saatnya Tuhan untuk memberi kepada-Mu Tuhan. Berilah Tuhan keikhlasan hati kami untuk menyenangkan hati Engkau. Sucikan kuduskan hati kami. Dan acara selanjutnya Tuhan, kami hanya serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus berkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan, kembali pada sesi yang kedua ini, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang mempercayakan kami untuk berbagi kebenaran firman Allah buat kita semua pada pagi menjelang siang hari ini.
kembali pada saat ini saya masih berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran hal yang sama yang saya sudah sampaikan tadi pagi dalam ibadah yang pertama. Dalam Yesaya pasal yang ke-40, saya masih rindu untuk berbagi lewat kebenaran firman Allah ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31, kita mohon berdiri, kita menghormati firman Allah. Saya percaya kuasa firman Tuhan dahsyat buat kita semua pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini sambil kita baca dan kita tegas dalam hati bahwa benar-benar kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan kebaikan akan mendapat kekuatan baru. Mereka selama dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Tuhan memberkati. Hari ini kita dikejutkan dengan banyaknya bencana, banyaknya malapetaka yang terjadi bertubi-tubi di sekitar kita. Kalimantan Selatan banjir terjadi hampir menyeluruh satu provinsi. Banyak korban terjadi. Di Sulawesi Barat, gempa bumi. Di Sumedang adanya longsor yang memakan korban jiwa yang begitu banyak. Di Jawa Tengah gunung meletus, dan di Jawa Timur juga Gunung Semeru meletus. Saya dengar di Lampung ada gempa bumi. Kemarin saya dapat cerita di Manado terjadi banjir yang besar dan banyak korban yang menimpa. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang baru. Mungkin selesainya masalah yang baru, muncul lagi masalah yang lain. Sebagai manusia yang terbatas, kita melari kemana, saudara-saudara? Memang benar ada istilah maut hanya selangkah dari kehidupan kita. Malapetaka hanya sejauh selangkah dari kehidupan kita. Sebagai manusia yang terbatas, dengan segala kecerdasan kita berpikir, mencari solusi sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya katakan, tidak ada jalan keluar Bapak Ibu. Apalagi menghadapi COVID-19 hari-hari ini, membuat banyak anak Tuhan dilematis. Apalagi mau beribadah, nggak beribadah, rohani kita kosong. Kita nggak bertumbuh dalam Tuhan. Kita nggak makan firman Allah. Jiwa kita nggak diisi. Beribadah takut dengan virus corona. Begitu juga dengan beraktivitas.
tinggal di rumah masih bisa kena. Keluar rumah apalagi. Semuanya dilewati Bapak Ibu. Semuanya serba salah. Semuanya maju kena, mundur kena. Tapi saya yakin kalau kita anak Tuhan yang suka menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kalau kita orang percaya yang hobinya menanti-nantikan Tuhan, di situ engkau akan melihat kekuatan yang baru, kemampuan yang bukan berasal dari diri sendiri, tetapi kemampuan, kekuatan, jalan keluar, kemenangan yang Tuhan berikan. Di dalam ayat ini orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu kuat di dalam Tuhan, selalu bersemangat di dalam Tuhan, yang selalu berkobar-kobar dalam Tuhan, yang selalu cinta Tuhan. Amin. Ayat ini berkata, diumpamakan seperti burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan orang Kristen yang memiliki kekuatan seperti burung raja wali, ayat ini berkata, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Siapa dia, saudara? Dia terbatas. Tapi mengapa dikatakan berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah? Berarti orang ini ada stamina rohani yang benar-benar luar biasa dalam Tuhan. Berarti orang ini adalah orang yang benar-benar kuat, teguh di dalam Tuhan. Karena ayat berkata, tenang kalau nggak salah, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat menghadapi segala bentuk tantangan. Kita kuat menghadapi segala bentuk cobaan. Bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi dari kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Sehingga kita bisa seperti burung raja wali. Burung raja wali keistimewaannya, saya tidak banyak ceritakan tentang keistimewaannya, tapi keistimewaannya yang sangat menonjol. Pertama, dia bisa terbang ke angkasa dengan kecepatan yang tinggi, saudara. Menurut ensiklopedia Alkitab, dia bisa terbang sampai 300 km per jam. Sudah kayak pesawat gitu, saudara. 300 km per jam cepat banget. Kan ada kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, kereta cepat Jakarta Bandung. Katanya kalau kita kurangi cuma setengah jam nyampe. Nah, Bandung itu ya, Bekasi Bandung ini 100 sampai 200 km. Berarti kereta itu kecepatannya sekitar 300 km per jam. Katakanlah begitu. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau sudah cepat dengan kecepatan 300 km, berarti tenaga, kecepatannya benar-benar sungguh sangat luar biasa. Dan itu ternyata dimiliki oleh burung raja wali. Nah, kalau kita orang Kristen, kalau kita anak-anak Tuhan, bisa terbang tinggi ke angkasa, mengatasi setiap persoalan di dunia ini dengan kekuatan yang melimpah-limpah
lipat daripada Tuhan. Saya katakan itu sangat luar biasa. Kemudian burung raja-wali, dia bisa terbang tinggi dengan kecepatan itu. Bukan cuma ketika tenang-tenang, bukan cuma ketika panas terik matahari, tapi ketika ada badai sekalipun, ketika ada hujan yang lebat, dia terjang, dia hadapi badai, dia berdiri di tengah badai, dia terbang di tengah badai. Kalau kita anak Tuhan, sekalipun ada badai, sekalipun ada malapetaka, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada virus corona, kita tetap berjalan maju di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, burung raja-wali ini, ketika dia terbang, ada yang cemburu, yaitu burung gagak. Kan burung gagak itu langsung daripada iblis. Makanya burung gagak selalu menghinggapi di punggungnya burung raja-wali. Orang Manado bilang dia petok itu punggung, dia gigit itu punggung, dia gigit itu lehernya burung raja-wali. Tapi burung raja-wali nggak terpengaruh, dia nggak lawan, dia nggak turun saja ke bumi, dia tetap fokus naik terbang. Sampai di ketinggian tertentu, ternyata burung gagak ini mulai kehabisan oksigen, akhirnya jatuh sendiri. Amin, saudara. Kalau kita anak Tuhan, fokus kepada Tuhan, tetap terbang tinggi dalam hadiratnya. Semakin dalam kita di hadirat Tuhan, saya percaya kuasa iblis akan hancur dengan sendiri. Boleh bilang haleluya? Mengapa? Burung raja-wali ini memiliki ketiga istimewaan tadi karena dia memiliki kekuatan dari kedua sayap. Itu saudara. Jadi kekuatan yang ada pada dia bukan di kakinya, bukan di otaknya, tetapi ada pada kedua sayap. Jadi ketika dia terbang, dia nggak mengetak-ngetakkan sayap. Seperti ini saudara. Seperti ayam. Ayam kalau terbang paling tinggi 5 meter, tapi jatuh lagi karena mengetak-ngetakkan sayap. Ayam itu mengetak-ngetakkan sayap itu kalau bertelur. Ayam itu mengetak-ngetakkan sayapnya juga kalau lagi berantem. Kalau sini nggak ada saudaranya, jadi Kristen ayam. Amin. Haleluya. Nanti kelihatan di gereja kalau lagi terbang berkati. Amin. Cari Tuhan kalau lagi susah, itu mengetak-ngetakkan sayap. Tapi di tempat ini semua anak Tuhan seperti burung raja-wali, hanya membentangkan kedua sayapnya, hanya membuka kedua sayapnya, hanya mengangkat kedua sayapnya, dan membiarkan angin kuasa Roh Kudus menerbangkan dia terbang tinggi ke angkasa. Haleluya, haleluya. Nah, siapa orang itu, saudara? Siapakah orang yang dimaksud seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, di mana mereka akan berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah? Siapa dia, saudara? Ini dia, orang yang menantikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Saya ingat tadi, saudara, kata menantikan Tuhan kalau dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis dengan kata waiters. Pertama, orang yang melayani Tuhan. Seperti Bapak tadi, saya disebut dari waiters. Para senior tadi dari waiters.
berkobar-kobar melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, tetap cinta melayani Tuhan. Amin. Dialah orang yang dinamakan menantikan Tuhan. Apalagi kata menantikan Tuhan. Saya katakan tadi pagi, Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis dengan kata mengandalkan Tuhan. Orang kalau mengandalkan Tuhan berarti dia sadar bahwa dia lemah, sehingga diandalkan orang lain, dan orang lain dalam Alkitab adalah Tuhan sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti orang itu rendah hati, saudara. Karena dia sadar dia tidak mampu, dia sadar dia tidak layak, dia sadar dia tidak sehebat seperti Tuhan. Berarti orang itu adalah orang yang rendah hati. Saudara tahu arti rendah hati? Nggak ada orang sombong yang rendah hati, saudara. Amin. Hanya orang rendah hati yang ditinggikan Tuhan. Kan ada kitab Amsal berkata, buah upah dari kerendahan, kehormatan, kemuliaan, luar biasa ya, kehormatan, kemuliaan, kemudian diangkat oleh Tuhan. Nah, dalam bahasa Latin, kerendahan hati ditulis dengan kata humilitas. Asal katanya humus. Apa humus, saudara? Siapa yang pernah kuliah pertanian? Apa asal kata humus? Tanah. Amin. Humus itu tanah. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang sadar betul dia hanya berasal dari tanah. Orang yang rendah hati dia sadar betul bahwa dia masih banyak kekurangan, bahwa dia masih banyak kelemahan, bahwa dia masih banyak keterbatasan. Itulah sebabnya dia mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kan ada yang berkata begini, kenakanlah kerendahan hati dan belas kasihan dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Biarlah tubuh kita ini, hidup kita ini, apapun prestasi yang kita capai, apapun yang ada pada kita, dibungkus oleh roh kerendahan hati, sehingga orang lain melihat kita, bukan melihat kehebatan kita, bukan melihat prestasi kita, tapi mereka melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Itu orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, kata menantikan Tuhan sama seperti dengan orang yang sedang berserah kepada Tuhan. Amin. Sama seperti orang yang sedang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita ingatkan waktu bangsa Israel berperang melawan Amalek, panglima perangnya Yosua yang ada di medan perang berperang melawan bangsa Amalek. Musa dan Harun dan Hur ada di sebuah bukit. Ketika Musa mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Allah turun tangan menolong bangsa Israel, dan bangsa Israel menang. Tapi ketika Musa turun tangan, mungkin karena lelah, capek melayani Tuhan, lesu kerja di luar sana, sehingga malas untuk datang beribadah. Ketika Musa turun tangan, apa yang terjadi? Tuhan angkat tangan. Mau nggak Tuhan angkat tangan dalam kehidupan saudara? Nggak kan, saudara? Amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita angkat tangan kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Berserahlah kepada Tuhan. Maka Allah akan turun tangan.
kepada engkau tepat pada waktunya. Itulah rahasia dari orang-orang yang menantikan Tuhan. Hanya orang yang menantikan Tuhan, hanya orang yang cinta Tuhan, hanya orang yang melayani Tuhan, hanya orang yang suka datang beribadah kepada Tuhan, hanya orang yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan yang akan memperoleh kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya saudara. Tadi kan saya katakan, kita nggak mampu mencegah semua malapetaka kejadian yang sedang berlangsung hari-hari. Tapi yang paling penting, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi segala situasi, sehingga melalui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa terbang tinggi mengatasi setiap keadaan. Tadi saya ceritakan tentang seorang anak kecil yang ikut lomba 17 Agustus. Sebelum lari, anak itu ternyata dia berlutut sebentar, dia berdoa. Selesai berdoa, mereka lari 100 meter. Rupanya anak ini yang lari. Waktu pemberian hadiah, ketua panitia mendatangi anak ini dan bertanya, "Hai jagoan, sudah menang kan? Tadi kamu berdoa ya, supaya kamu menang dalam perlombaan." Apa jawaban dari anak? "Enggak om, enggak adil kalau aku berdoa supaya mengalahkan orang lain." Semua terdiam. Tapi tiba-tiba serentak semua orang mulai bertepuk tangan, kagum dengan jawaban doa daripada anak. Dia berdoa bukan untuk minta kemenangan, karena sumber kemenangan dari Tuhan. Amin. Tapi dia berdoa minta kekuatan daripada Tuhan, supaya kalau dia kalah, dia nggak menangis. Supaya kalau dia kalah, dia tetap bersyukur. Supaya kalau dia kalah, dia tetap berterima kasih. Supaya kalau dia kalah, dia tetap di gereja. Supaya kalau dia kalah, dia tetap cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Ada nggak begini? Ketika susah, ketika ada masalah, ketika ada cobaan, kesulitan dan pergumulan, tetapi tetap tidak melalaikan soal ibadah, tetapi tidak pernah mengabaikan pelayanan, tetapi tetap berkorban di dalam Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan seperti itu. Ada ayat berkata begini, penderitaan yang kita alami dalam dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan di dalam surga. Haleluya, haleluya saudara. Yang paling penting, jangan pernah berkurang nilai standar pelayanan kita kepada Tuhan, karena itulah yang dinilai oleh Allah dalam kehidupan kita. Berdoa nggak salah, seperti anak kami. Saya katakan juga tadi tentang Yabes. Boleh nggak dibuka Yabes? Jam berapa ini? Sudah sampai jam berapa? Satu tahun itu Yabes. Dua tahun kali ya, tanggal 4 Februari ditampilkan. Ayat yang berapa sekali?
Agung Tawarik 4 ayat yang ke 10, ayat yang ke 9. Coba ditampilkan. Yabes, ada kata lebih, dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, ini kata ibu, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin, saudara. Nah, dalam ayat yang ke-9, mengapa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya? Yabes hanya ada di pasal 4 ini, saudara. Kata Yabes, ayat yang menceritakan tentang Yabes ini, dia salah satu keturunan dari Raja Daud, saudara. Keturunan dari Yehuda, nenek moyangnya. Keturunan dari Raja Daud, saudara. Tapi dari seluruh keturunan Raja Daud, mungkin hanya Salomo yang melebihi Daud dan Salomo. Yabes yang lebih dimuliakan. Bahasa aslinya lebih ditinggikan derajatnya, lebih dihormati, lebih diberkati, lebih istimewa. Padahal Yabes arti namanya apa? Kesakitan, penderitaan, tekanan jiwa. Karena apa, saudara? Karena mamanya waktu melahirkan dia lahirnya setengah mati. Nggak tahu ibu-ibu ya gimana melahirkan. Pokoknya melahirkan Yabes penuh dengan penderitaan. Saya ingat di Sulawesi Tengah atau di mana, kalau ada ibu melahirkan anak pas waktu banjir, maka anak itu namakan banjir. Ada nggak? Umpama banjir setan. Pas melahirkan muncul burung raja wali, langsung anak kita namakan Raja Wali Farid. Nah ini betul, saudara. Pas melahirkan sakitnya ketolongan, sakitnya enggak ketulungan, langsung dinamakan sakit. Bahasa Indonesia bilang Yabes. Berani orang tua melahirkan ibu-ibu muda kasih nama Yabes, tapi yang Yabes sakit. Tahu nggak, saudara? Ada ibu-ibu muda di sini sakit, penderitaan, sehingga saya katakan seumur hidupnya. Sebab orang-orang Yahudi, orang Israel kalau kasih nama anak pasti sesuai dengan karakter jiwanya nanti. Jadi jangan salah kasih nama anak, ya. Haleluya. Karena zaman itu begitu, saudara. Mereka berikan nama pasti akan sesuai dengan sifat dan karakternya dia. Nah, Yabes lahir dengan sebutan orang sakit, orang yang menderita. Seumur hidupnya pasti dia tekanan jiwa, tekanan batin, selalu banyak penyakit, orang menderita. Waduh, dia. Padahal namanya, padahal dia manusia, padahal dia pribadi. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Kata doanya ada 2 kalimat, katakan kiranya. Kiranya itu berarti apa? Bahasa Indonesia bilang mudah-mudahan. Tapi dalam kebenaran firman Allah, kata kiranya betul-betul dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Berarti Yabes adalah orang Kristen, anak Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Berarti Yabes adalah anak Tuhan yang benar-benar menantikan Tuhan, sehingga dia dijawab oleh Tuhan semua doa-doanya. Bayangkan doanya ini,
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan dia jadi orang yang kaya berlimpah-limpah zaman itu, dan memperluas daerahku usaha. Itu usahanya berkembang, buka cabang di mana-mana. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, bencana, terhindar dari kehidupan Yabes, dan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berarti dia umur panjang. Amin, saudara. Dia sehat selalu. Haleluya. Kenapa? Karena Yabes orang yang suka mengandalkan Tuhan. Yabes orang yang suka menantikan Tuhan. Mari kita bantu. Ya Allah, apapun yang menjadi doa kami hari-hari ini, apakah doa itu seperti doa Yabes? Kami berkata kepada Engkau, bukan kehendak kami yang jadi. Jadilah seperti yang Allah kehendaki dalam hidup kami. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Tapi yang paling penting, biar kekuatan, kuasa Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Walaupun kami berdoa tidak dijawab Tuhan hari-hari ini, tapi yang paling penting kami kuat di dalam Tuhan. Kami tetap cinta Tuhan. Kami tetap giat di dalam Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran firman Allah yang kami tangkap, yang kami terima pada hari ini. Tanamkan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu. Kami boleh tampil lebih daripada pemenang. Ya, ramadhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Roh. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar jemaat-Mu akan memberi persembahan. Berkati semua. Kuduskan itu dengan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, terima firman Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam jalan persembahan kita akan puji hanya melalui bersama Yesus. Tuhan,
waktu kami ke pelayanan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati dan setiap pelayan bisa dilihat di layar siapa yang melayani. Jadi tolong dipersiapkan. Lalu kedua, tetap setiap ibadah kita harus melaksanakan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah yang ada agar kita tetap bisa menjalankan ibadah seperti biasa, karena di setiap minggunya pasti ada razia dari pemerintah dan itu pasti dipotong. Jadi tolong setiap minggunya tetap 3M-nya dilaksanakan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, agar ibadah kita tetap bisa berjalan seperti biasa. Karena daerah Jakarta itu hampir semua tutup gereja, dan daerah Tambun ada sebagian tutup tidak bisa beribadah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Tuhan, dan kita juga memiliki hikmat yang dari Tuhan agar kita pakai hikmat tersebut untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala Adri Sepak, pelayanan di Pondok Hijau. Tuhan Yesus memberkati dari sisi pertama sampai sisi kedua, memberikan siraman rohani yang sangat luar biasa supaya kita seperti Raja Wali tetap kuat menghadapi setiap badai pencobaan, permasalahan yang ada. Amin. Amin. Kita pilih bersama-sama. Kita akan akhiri acara kita pada saat siang hari ini. Kita akan duduk berkata, sebab kau bersama, sebab kau bersama. Om paling berdua Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesudahnya kami dengar firman-Mu, kami semua merasakan ada kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Sebab itu Tuhan, tambahkan iman percaya kami. Kuatkan kami Tuhan, sehatkan kami, supaya kami tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam kami mengiring kepada Engkau, dan Tuhan mampukan kami Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Firman Allah yang begitu indah boleh datang kepada kami semua siang hari ini, mengajak kepada kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami tetap memuliakan Engkau punya nama, dan biar nama Tuhan saja dipuji, dibesarkan. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu, pakai dia terus dengan heran, sertai dia dengan urapan-Mu Tuhan, dimanapun dia memberitakan firman-Mu, baik dalam penggembalaan dia, dalam penginjilan dia. Kami yakin dan percaya Tuhan pakai hamba-Mu ini, sehingga banyak-banyak jiwa dapat dimenangkan Tuhan. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu siang hari ini, seberapa besar yang mereka sudah berikan demi pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan tilik dari maha tinggi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu, Tuhan curahkan berkat bagi setiap umat-umat-Mu yang ada, terlebih usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkatilah umat-umat-Mu di tempat ini. Kalau ada di antara umat-umat-Mu siang hari ini, mungkin dia datang dengan tubuh yang lemah karena sakit yang dia rasakan dalam tubuh dia. Apapun bentuk penyakit yang dia alami hari-hari ini, kami panggil Engkau punya nama. Kami menyerahkan tubuh-tubuh yang sakit dalam tangan kuasa-Mu, dan kami perintahkan kuasa setan penyakit pergi dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, sembuhkan dengan heran Tuhan. Biar dia pulang membawa kesembuhan dari Tuhan, dia pulang membawa kekuatan yang baru dari Tuhan, dan dia tetap memuji dan membesarkan Engkau punya nama. Kami bawa dalam doa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami selalu taruh dia dalam tangan kuasa-Mu. Beri dia kekuatan baru, beri dia kesehatan dari sorga, terutama pengurapan Roh Kudus. Karuniakan kepada Ibu Gembala kami ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuatkan dia, mampukan dia Tuhan, sehingga dia boleh bertahan di dalam Tuhan, di dalam dia melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami taruh semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Beri mereka hikmat, akal budi dari sorga, terutama sekali pengurapan Roh Kudus, roh takut akan Engkau. Karuniakan kepada pemerintahan kami, supaya mereka dapat memimpin roda pemerintahan ini bukan dengan kekuatan mereka, melainkan dengan kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga negara dan bangsa kami ini tinggal dengan aman. Kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, selalu ada kebebasan untuk memuliakan Engkau punya nama. Kami berdoa Tuhan, buat tragedi yang sedang terjadi dalam negara dan bangsa ini, bahkan seluruh dunia yang ada. Bahkan Tuhan, Engkau melihat virus yang masih merajalela hari-hari ini. Kami taruh dalam tangan kuasa-Mu. Kami gagalkan setiap virus-virus yang berbahaya, terutama virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Sebab itu kami hancurkan kuasa kegelapan, setan penyakit virus corona ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Tuhan hancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami tetap kuat, kami sehat Tuhan. Kami tetap maju terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Baik kami yang berjalan kaki, berkendaraan umum, berkendaraan pribadi. Tuhan pimpin setiap perjalanan kami. Hindarkan kami dari segala kuasa kegelapan mara bahaya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang coba-coba mengganggu perjalanan kami. Kami gagalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Dan berkat-berkat ini kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan ibadah kami siang hari ini. Dan kami punya keyakinan besar Tuhan sudah meteraikan setiap taburan firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan, serta berkat-berkat yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini, malam hari, besok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kata-kata dorongan ataupun kata-kata semangat buat jemaat, khususnya jemaat GPDI Cibitung, tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun badai sedang berlalu. Biarlah jemaat di tempat ini tetap menanti-nantikan Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena hanya dengan cara seperti itu kita menjadi orang Kristen yang mampu keluar di tengah badai. Dan kata-kata penyemangat buat jemaat di tempat ini, kami memperhatikan bahwa jemaat di sini tetap antusias, tetap optimis, tetap positive thinking dalam menghadapi segala keadaan. Karena saya melihat sekalipun situasi yang sulit hari-hari ini, ibadah di tempat ini
tetap dihadiri oleh jemaat-jemaat yang cinta Tuhan, cinta gembala, dan cinta pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.